Yo nakama, di video kali ini saya akan melanjutkan Kagurabachi chapter 15. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Judul Kagurabachi chapter 15 adalah makanan. Chapter ini diawali dari kilas balik Char dan ibunya. Saat itu Char sedang memakan makanan yang dibuat oleh ibunya. Ibunya berkata, "Char, sebelum kau makan, ayo kita lihat bagian kakimu yang terluka." Char berkata, "Itu sudah sembuh, lihatlah." Ibunya langsung memeriksa kaki Char sambil berkata, "Bagus, seperti semula. Tidak ada yang melihatnya kan?" Char menjawab, "Ya." Kemudian ibunya mengatakan bahwa Char harus lebih hati-hati jika mulai sekolah. Char bertanya kenapa tidak ada yang boleh melihatnya. Ibunya menjawab, "Jika orang jahat tahu kekuatan spesial seperti ini, mereka akan berpikir untuk memanfaatkannya demi kejahatan. Kau hanya boleh memberitahu orang yang sangat spesial untukmu." Char bertanya apakah ibunya pernah memberitahu orang lain. Ibunya menjawab, "Hanya ada satu orang. Aku memberitahu orang yang kucintai, yaitu ayahmu. Tapi orang itu justru takut dan kabur. Jadi kau harus hati-hati dalam memilih, oke? Jangan seperti ibu." Char berkata, "Jadi aku tidak akan berakhir sepertimu, ibu. Tapi apakah ibu tidak bahagia?" Ibunya menjawab, "Tidak, aku bahagia karena aku memiliki kamu, Char. Aku adalah orang yang paling bahagia di planet ini." Setelah itu ibunya meminta Char untuk segera makan. Tapi seseorang terlihat menekan bel rumah mereka. Setelah itu kembali ke masa kini. Chihiro sudah berdiri di hadapan para penyihir. Chihiro berkata, "Maaf Char, aku akan mengakhiri semuanya segera." Saat itu Chihiro menggunakan Kuro Chigiri, yaitu teknik barunya. Lalu salah satu penyihir datang menyerang sambil berkata, "Kau hanya pamer saja. Apa yang bisa kau lakukan saat kau sudah mencapai batas?" Tapi Chihiro langsung menebas dia dengan mudah. Para penjaga mengira Chihiro menebas dalam satu serangan. Tapi ternyata itu bukan hanya satu serangan. Kuro kecil menggunakan energi spiritual yang sama dengan Kuro biasa, tapi lebih lemah. Sebagai gantinya, dia bisa digunakan dalam tebasan yang lebih cepat. Kuro Chigiri adalah sekelompok Kuro yang kecil, tapi dalam 20 tebasan yang lebih kecil sebagai ganti dari penggunaan energi spiritual yang besar. Jurus ini memungkinkan untuk mengeluarkan tebasan berkecepatan tinggi, hanya dalam satu ayunan saja tanpa membebani tubuh. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Ini hanyalah jalan keluar yang dipikirkan Chihiro demi menutupi kekurangannya. Ini hanya insting, dan dalam fokus yang tinggi pemahaman instingnya meningkat. Setelah itu Chihiro menggunakan Nishiki. Dia menghilang dan tiba-tiba sudah menebas satu persatu penjaga yang ada dengan cepat. Kemudian kembali ke kilas balik Char. Char dan ibunya saat itu ternyata diculik oleh orang yang menekan bel rumahnya yang ternyata dia adalah Sojo. Sojo sudah membawa Char dan ibunya ke markas. Dia berkata, "Jika kalian memakan daging Kyonagi, kalian akan kebal." 10 tahun yang lalu setelah perang berakhir, kehancuran dari sebuah klan, dongeng yang terkenal. Tapi baru-baru ini ada yang menjual informasi. Setelah penyerangan beberapa dekade yang lalu, ternyata ada satu orang bocah perempuan yang selamat. Dia mengatakan, pada saat itu bocah itu berumur 13 tahun dan sekarang dia bersama anak perempuannya bersembunyi dalam masyarakat dan menjalani hidup yang damai. Saat itu Char beserta ibunya dikurung di dalam sebuah sel. Sojo datang dan berkata, "Dari pengalamanmu, kau seharusnya tahu betul, belenggu yang bersama darahmu itu dibutakan dengan kebahagiaan atau apapun itu. Bisa-bisanya kau melahirkan anak ke dalam neraka ini. Ya, walaupun bagiku itu justru membantuku menambah koleksi sampelku." Ibunya saat itu menangis. Dia berkata kepada Char, "Karena darahku, karena aku. Andai saja aku bukan ibumu, kau seharusnya bisa bahagia." Tapi Char saat itu mencoba tersenyum sambil berkata, "Ibu, aku baik-baik saja karena aku bersama ibu." Setelah itu ibunya membuat sebuah rencana besar supaya Char bisa kabur. Dia kabur dari sel tahanan lalu menemukan sebuah saluran ventilasi udara. Ibunya meminta Char untuk kabur melalui saluran itu, tapi Char tidak mau. Dia ingin ibunya ikut kabur bersamanya. Ibunya berkata, "Ibu sudah berusaha sebisa mungkin, tapi hanya tempat ini yang penjagaannya kurang. Ibu tidak bisa lanjut. Jadi maafkan ibu. Ibu tidak bisa pergi bersamamu. Ibu akan tinggal di sini untuk menghadapi mereka." Char mengatakan bahwa dia pun akan tinggal, tapi ibunya berkata dengan tegas, "Tidak Char, ibu ingin kau mencari kebahagiaan yang layak." Char mengatakan bahwa dia sudah bahagia. Dia bahagia selama dia bersama ibunya. Ibunya berkata lagi, "Tidak, mana mungkin kau bahagia di tempat seperti ini." Setelah itu beberapa penjaga mulai berdatangan dan Char diminta untuk segera pergi. Akhirnya Char pun terpaksa pergi tanpa ibunya. Sementara ibunya menahan para penjaga yang datang. Bahkan dia mencoba menyulut api ke mesin penelitian. Dia mencuri pemantik dari penjaga. Bahkan ada beberapa penjaga yang terbakar karenanya. Char pun berhasil keluar dari saluran ventilasi. Dia kini berlari di luar. Tapi pelarian itu ternyata sia-sia. Walaupun sempat berhasil kabur dan menjalani hidup bahagia bersama
bersama Chihiro. Pada akhirnya Char kembali berhasil ditangkap. Char sendiri saat ini sedang dijaga oleh penyihir kembar. Di luar pun ada penyihir lain dan beberapa penjaga. Mereka saling berkomunikasi untuk menemukan keberadaan Chihiro. Tapi tidak lama kemudian, penyihir dan penjaga yang ada di luar sudah tewas. Seorang penyihir yang melihat itu berteriak memberi informasi kepada penyihir dan penjaga lain. Tapi dia pun langsung tewas seketika. Penyihir kembar berkata kepada Char, "Semuanya sia-sia. Kematian ibumu dan pelarianmu semuanya sia-sia." Lalu penyihir kembar pun sudah mengetahui keberadaan Chihiro. Dia berkata, "Bocah itu bisa bertahan sejauh ini. Ayo kita menggila." Setelah itu mereka berdua terlihat mengenakan topeng iblis. Tapi Chihiro yang muncul entah dari mana dengan mudah menebas mereka berdua hingga topeng mereka terlepas. Kemudian Char mengingat ucapan ibunya yang berkata, "Lagi pula, kau adalah orang yang mengajariku, bahkan setelah mencapai titik terendah, jika kau terus bertahan di sana." Setelah itu Chihiro muncul di hadapan Char sambil menawarinya sebuah makanan, yaitu sebuah roti. Dia berkata, "Kau masih lapar? Kali ini makanannya tidak hancur." Char saat itu mengingat ucapan ibunya lagi yang mengatakan bahwa Char masih bisa menjadi orang paling bahagia di bumi. Kemudian setelah melihat Chihiro ada di hadapannya, Char menangis histeris. Dia mengambil makanan yang Chihiro bawa sambil berkata, "Chihiro, kenapa kau sangat telat?" Dan itu mengakhiri Kagurabachi chapter 15 kali ini. Di chapter ini saya sangat penasaran sebenarnya siapa yang memberi informasi kepada Shoujo atau menjual informasi kepada Shoujo tentang Char dan ibunya. Tapi kemungkinan besar orang itu adalah ayah Char sendiri, karena ibunya mengatakan bahwa ayahnya kabur ketakutan setelah mengetahui bahwa ibu Char memiliki kemampuan unik, yaitu kemampuan regenerasi. Tapi bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapa yang membocorkan informasi itu? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kagurabachi dan konten menarik lainnya hanya di Nakama Ngatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Don't